yang benar-benar kita nikmati kalau Allah sudah mengadakan perubahan. Yesaya 55. Yesaya 55. Dari ayat 10 kita akan membaca bergantian. Mari kita berdiri. Kita kembali membuka Yesaya 55 dari ayat yang ke-10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. 11. Kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai yang di Semakuri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai yang di Cubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan menjadi sebagai hasil bagi Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk, saudara. Mau diubahkan? Dan ini merupakan sesuatu yang dijamin oleh Allah. Gak ada yang bisa merubah, saudara. Kalau saudara perhatikan apa yang membuat perubahan, semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Bagaimana mungkin pohon semak duri? Kata semak duri adalah pohon yang membuat orang yang memegangnya saja kena duri itu. Ada semak duri yang menyakitkan. Tidak pernah ada duri yang kita bisa pergunakan untuk sesuatu. Tetapi yang ada ketika pegang, hanya cuma pegang semak duri aja, tangan kita sudah berdarah. Tidak ada sesuatu yang dapat menolong kita. Ayat ini berkata diganti dengan pohon sanobar. Pohon sanobar disebut juga dengan pohon kesuburan. Semak duri yang tandus, semak duri yang tidak menghasilkan apa-apa, diubahkan menjadi pohon kesuburan, pohon sanobar. Sebagai ganti kecubung akan digantikan dengan pohon murad. Kecubung sama, saudara. Mungkin saudara belum pernah melihat pohon kecubung, sama semak belukar kecil, tetapi buah kecubung itu dapat dipergunakan. Mereka biasa mempergunakan buah kecubung itu untuk mencuci pakaian, karena mengandung baik sekali, tetapi pahitnya luar biasa. Itu pohon kecubung. Itu diganti dengan pohon murad. Pohon murad artinya pohon damai sejahtera. Pohon murad. Hadasa atau Ester itu adalah lambang pohon murad, pohon kecantikan, pohon yang mendatangkan damai sejahtera. Dan apa yang disebutkan digantikan adalah apa yang dituliskan ketika saudara membuka kitab Nehemia. Ada kata yang sama yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi kata pengganti. Pasal 8, Nehemia pasal 8 ayat yang ke-16. Yang ditemukan di akhir zaman adalah perkara-perkara yang demikian, yang digantikan oleh Allah. Pasal 8 kitab Nehemia ayat 16, dan semua kota mereka di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman, pergi ke gunung, ambil daun pohon zaitun,
pohon minyak, pohon murad, pohon korma, dan daun pohon-pohonan yang rimbun untuk membuat pondok-pondok di akhir zaman. Sebab itu mengapa di dalam ayat yang tadi kita baca, Yesaya 55, mengapa digantikan? Mengapa ada yang harus digantikan? Allah tidak hanya sekedar membuat job, membuat rencana kerja, membuat planning untuk gampang saja mengganti. Sebab ada tujuan Allah. Semua yang dituliskan di Yesaya 55, mengapa diganti semak duri diganti dengan pohon sanobar, ganti kecubung adalah pohon murad. Ada pohon-pohonan yang disertai dengan gunung-gunung, bukit-bukit bergembira, bersorak-sorai. Kalimat-kalimat ini menunjukkan apa yang sedang dipersiapkan untuk membuat pondok-pondok di akhir zaman. Dan kata pondok-pondok di akhir zaman itu adalah kalimat yang ditunjukkan ketika pemulihan keluarga terjadi. Perhatikan betapa Allah mempunyai planning yang disertai dengan satu bukti bagaimana Allah menggantikan semuanya, menggantikan perkara-perkara yang rusak, perkara-perkara terkutuk, perkara-perkara yang hancur, menjadi sebuah kehidupan yang benar-benar diubahkan, dipulihkan, dan diberkati Allah. Tidak ada sesuatu yang sukar bagi Tuhan. Yang di antara kita Allah tidak memperhatikan begitu rupa. Masih melanjutkan firman Allah yang kemarin, bagaimana Allah mengubahkan, menggantikan Yakub untuk jadi Israel. Itu bukan cuma sekedar kalimat-kalimat yang dituliskan di dalam kitab Kejadian, tetapi diambil dari nubuatan itu, dibawa kepada akhir zaman. Saya bingung dan heran ketika sampai membuat ringkasan khotbah. Kembali saya mempelajari akan ayat-ayat pada minggu yang lalu. Luar biasa Tuhan itu merencanakan dengan begitu hebat, merencanakan dengan begitu tegas. Dari kitab Kejadian terus dibawa sampai ke Yohanes 7, kalimat yang sama. Bahkan nubuatan di dalam Yesaya 44, aku akan menyuburkan tanah-tanah dengan air yang dihujankan, dengan hujan awal dan hujan akhir. Terjadi pada waktu orang sadar bahwa air Zam-Zam yang mereka bawa pulang dengan berjerigen-jerigen itu bukan tujuan daripada kata firman Allah. Dan mereka akan tahu bahwa air Zam-Zam yang dimaksudkan oleh firman Allah yang ada di Alkitab kita adalah pancaran air kehidupan. Luar biasa saudara. Saya benar-benar heran dengan karya Allah. Begitu jelas ditunjukkan oleh Allah. Itu bukan sesuatu yang dicari-cari, direka-rekakan. Ini Alkitab sekian banyak lembar firman Allah yang tidak akan ketemu walaupun kita cari jarum di tengah pasir, nggak ketemu saudara. Betapa sulitnya kita melihat akan bagian ini, tetapi sungguh Tuhan kita itu luar biasa. Untuk menyuburkan kembali tanah-tanah yang tadi bersemak duri, kata di dalam Yesaya 55, diganti dengan pohon sanobar. Sementara Rizka bersaksi tentang Bapak Robert, saya kagum luar biasa dengan karya Allah. Sungguh saudara. Sepulang kami dari kebaktian fellowship di Pademangan, berempat kami datang mengupayakan untuk sampai ke MRCCC di Sudirman untuk menjenguk Bapak Robert.
yang saya temukan adalah Bapak Robert yang sudah tidak punya harapan. Itu benar-benar terlalu agung. Kalau boleh mendengar kesaksian tadi, mau ngomong tapi tidak bisa bicara karena mulut sampai ke tenggorokannya sudah dikatakan hancur. Jadi mulut sampai tenggorokan hancur, hingga tidak ada makanan, tidak ada minum yang bisa dimakan atau diminum. Hingga makanan itu harus diberikan melalui sonda. Saudara tahu sonda? Cuma dimasukkan melalui selang dari hidung supaya bisa makan. Bisa lihat, tapi dengan separuh mata yang terbuka. Gak bisa buka mata sama sekali, cuma separuh mata. Itu pun begitu berat. Dengan nafas dibantu oksigen yang sangat berat. Nafasnya pun begitu berat. Muka yang sudah bengkak, seluruh tubuhnya bengkak. Infus tidak bisa lagi dimasukkan lewat tangan, karena tangannya sudah bengkak, semua bengkak. Lalu saya dekati Helmi dan bagaimana keadaan Papa sebenarnya? Sudah dioperasi kecil di sini untuk bisa dimasukkan infus itu sudah dioperasi karena sudah tidak ada lagi tempat untuk masukkan infus harus dioperasi kecil untuk masukkan infus dari pembuluh darah langsung. Tapi kalau tadi disaksikan, malam itu bisa tidur dengan nyenyak sampai bisa ngorok, lalu bisa makan, lalu bisa ngomong, bisa marah katanya. Kemarin jangankan marah, ngomong saja nggak bisa, saudara, bicara saja nggak bisa. Betapa Allah itu luar biasa, menggantikan semak duri. Semua saya rasa di tubuhnya begitu sakit, seluruh tubuhnya begitu sakit. Sementara kami berdoa, di belakang saya bunyinya banyak, keras-keras sekali. Apa sih yang bunyi keras-keras di belakang saya? Rupanya itu suster, karena laki bukan suster ya namanya ya. Itu ada di belakang saya, rupanya sedang menyiapkan obat-obatan yang tadi dikatakan. Dengan begitu banyak obat-obatan yang disiapkan di belakang saya, sampai benar-benar apa sih, berisik amat sementara kami berdoa begitu. Obatnya numpuk-numpuk, saudara. Kalau tadi dikatakan obat-obat yang begitu banyak sudah mulai dikurangi, maka sudah bisa ngomong, sudah bisa tidur. Betapa ajaibnya Tuhan. Itulah Tuhan kita. Sesuatu yang luar biasa. Allah bisa menggantikan, Allah bisa mengatur, Allah bisa merubah. Pohon kecubung diganti dengan pohon murah. Ada damai sejahtera. Entah apa yang bisa membuat Bapak Robert bisa tidur dengan nyenyak, sampai ngorok, sampai rasakan sehat kembali. Dan tidak dia bisa paksa Rizka untuk bisa beribadah. Ketika dia lihat semua itu, Rizka hanya bisa berkata, kalau bukan Tuhan. Hingga membuat dia bisa tergerak hati, walaupun tubuh mungkin sangat lelah setelah menjaga berhari-hari di rumah sakit, tapi hatinya begitu sangat berharap untuk bisa datang beribadah. Itu Tuhan yang luar biasa. Benar-benar Tuhan yang luar biasa. Dan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Dia bukan cuma sekedar berkata, berbicara, tapi dia buktikan benar. Jujur, waktu hari Jumat itu kami hampir nggak jadi sampai ke
MRSCCC itu ya, sebab macetnya luar biasa. Udah nggak ada jalan lain dan kami coba muter lagi supaya menghindari macet. Dan saya pikir sekali lagi muter, kalau nggak dapat udah pulang deh, karena luar biasa macetnya. Tapi kami coba lagi, akhirnya kami coba lewat jalan yang salah. Kami masuk dan saya tahu kalau orang klakson karena itu jalan yang searah, tapi kami ambil jalan yang berlawanan. Jalan salah itu, tapi kami coba masuk aja. Lalu Satpam bilang, kalau itu berani terus aja, berani aja deh. Ya daripada mau putar lagi, aduh gak lucu dengan kemacetan yang seperti itu. Saya mesti putar lagi, udah gak bisa deh. Kami cakap, udah deh, saya tahu itu salah. Jadi klakson dari depan, karena memang searah. Jadi kalau jalan searah itu, ya udah pasti kita berantem dulu ini. Daripada harus putar, kami coba. Tapi saya juga tahu diri gitu, minggir. Kalau ada mobil udah begitu sorot lampunya, minggir. Begitu mobil udah agak sedikit longgar, kami coba terabas lagi. Akhirnya sampai. Mau sampai ke rumah sakit aja, aduh kenapa ya sampai 3 kali kami putar karena menghindari macet. Dan kami ambil jalan, polisi bilang udah begini, ya udah ikut aja, karena udah disuruh minggir itu berarti salah sudah. Tapi Tuhan yang luar biasa. Saya sungguh sambil mendengarkan kesaksian Rizka tadi, saya berkata, Tuhan Engkau luar biasa. Allah kita sanggup merubah, sebab Allah punya rencana yang gak mungkin gagal. Dan rencana yang tidak mungkin gagal, pemulihan yang dibuat oleh Allah, supaya ada pondok-pondok daun yang dibangunkan dengan helai-helai daun yang tadi dikatakan dalam Nehemia 8. Ada pohon zaitun, pohon damai sejahtera, pohon sukacita, pohon minyak, pohon murah, pohon yang tadi kita sudah baca, pohon kesuburan, pohon kecantikan, pohon korma, segala yang indah, yang manis, dan pohon-pohon yang rimbun menjadi pondok-pondok daun yang disiapkan untuk akhir zaman. Dan keluarga yang ada di bawahnya merupakan keluarga yang dipulihkan Allah. Nggak mungkin terjadi kalau bukan Tuhan yang beracara. Tidak mungkin terjadi kalau bukan Tuhan yang melakukan. Sementara Allah buat pemulihan, Yesaya 55 ayat yang ke-12 dan 13, itu terjadi karena ayat 10 dan ayat 11, firmanku yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Coba kita tambah dengan Yesaya 36. Yesaya 36 ayat 33. Yesaya 36 ayat 33. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Ayat 34. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. 36. Sekali lagi kita ucapkan, aku Tuhan. 3, 4. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan. Amin. Tidak pernah gagal setiap kata firman
firman Allah. Kalau saudara baca dari ayat 33, segala perkara yang buruk, yang rusak, yang tidak dapat lagi dikatakan itu menjadi bagian-bagian yang masih diharapkan, sudah hancur semuanya, sudah tandus, sudah reruntuhan, sudah. Tetapi ayat yang ke-35 sebaliknya. Jadi untuk menjadikan Yakub menjadi Israel itu perkara yang sangat mustahil, tetapi Allah sanggup melakukan itu. Tadi malam saya ada di RPK dan hati saya begitu sangat diberkati dengan firman-firman ini. Dan ketika Bapak Ben ditanya, Ibu ambil topik apa malam ini? Saya katakan perubahan yang mendatangkan mujizat. Saya tidak tahu begitu banyak respons yang masuk di HP sampai sore tadi. Dan mereka berkata, Tuhan sudah jawab doa saya. Terima kasih buat firman Tuhan tadi malam di RPK. Dan begitu banyak telepon yang berkata bahwa mereka sangat diberkati, bahwa masih ada pengharapan untuk diubahkan. Mau bilang capek, luar biasa capeknya saudara. Tapi saya bersyukur kalau boleh capek, karena itulah kesempatan masih Tuhan berikan untuk melihat perkara-perkara ajaib Tuhan. Tidak ada yang kenal seorang pun. Nama-nama yang disampaikan di SMS tidak ada yang saya kenal, tapi mereka masukkan nama-nama dan mereka merespons firman Allah tadi malam. Yang saya bawakan ini adalah bagaimana Allah berubah Yakub, bagaimana Allah bisa merubah kehancuran Yakub itu, diubahkan orang-orang yang takut, yang gelisah, orang-orang yang tidak punya pengharapan. Mereka bisa berkata terima kasih bahwa Tuhan sudah tolong. Puji Tuhan, mereka berkata begitu banyak. Rupanya Allah kita sedang mengadakan pemulihan. Haleluya. Rupanya Allah kita sedang mengadakan perubahan yang begitu luar biasa. Ada waktu jeda beberapa menit, tunggu pesan sponsor itu harus disampaikan. Saya ada waktu bicara dengan Bapak Bertela dan dia berkata, Ibu sudah dengar peristiwa di Jawa Barat? Ada apa? Cucunya, anaknya atau cucunya Deddy Dores bertobat. Lalu dia tidak, setelah dia bertobat, dia tidak menginjil ke daerah-daerah, ke gereja-gereja memberikan kesaksian, enggak. Tapi dia datang ke pesantren-pesantren. Dan dia sedang berbicara banyak dengan para kiai yang ada di pesantren. Dan ibu tahu, 1000 kiai bertobat. Sedang disusun untuk sebentar akan disampaikan. Bukan di luar negeri saudara, tapi di Jawa Barat. Itu Jawa Barat kan basisnya. Saya ketemu, jadi bukan pendeta yang menginjil kepada mereka, kepada keluarga Deddy Dores, bukan. Tapi mereka berkata, saya ketemu dengan gambar itu tuh, dengan gambar yang ada di rumah-rumah orang Kristen itu. Saya ketemu dengan dia, dan dia berbicara kepada saya, dan dia yang membuat saya bertobat. Allah sanggup melakukan segala perkara untuk merubah, untuk membuat sesuatu yang kita tidak mampu lakukan. Kita tidak sanggup. Bagaimana saudara bisa masuk pesantren, bisa-bisa saudara keluar nama? Ya ada lagi Nur Hayati di sini. Bagaimana mau menginjil kepada para kiai? Bagaimana mungkin? Tetapi Tuhan punya cara untuk merubah semuanya. Amin. Dan itu cara yang Allah sedang kerjakan.
firman Tuhan, saudara, yang membuat kita harus berkata. Coba kita turun lagi. Kita turun tadi sampai 36. Kita lihat ayat 37. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel minta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. 38. Demikian 2 kali dipakai kata aku Tuhan yang mengatakan, dan akan membuatnya. Ditutup dengan ayat yang ke-38. Dengan begitu mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Yang membuat perubahan itu cuma Tuhan. Yang membuat perubahan. Kita tidak bisa mengadakan perubahan-perubahan pakai cara akal manusia, tetapi yang membuat perubahan itu adalah Tuhan sendiri. Dan kalau saudara sedang mengharapkan perubahan malam ini, ada Allah yang sanggup melakukannya. Tandus seperti apa? Kering seperti apa? Tidak berpengharapan seperti apa? Hancur seperti apa? Allah kita sanggup lakukan yang tidak mungkin dilakukan, dan Allah sanggup melakukan itu supaya terbukti aku Tuhan yang mengatakan akan membukti. Aku Tuhan yang membuat perubahan itu. Dibuat oleh Allah perkara-perkara yang tidak masuk di akal kita. Mengapa? Yesaya 55 berkata, karena firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita sedang menuai kebenaran-kebenaran firman Allah. Kita sedang menuai berkat-berkat firman Allah. Tadi pagi Silas memberikan kesaksian. Minggu yang lalu kita berdoa bersama untuk dia. Saya tahu minggu yang lalu dia SMS saya tengah malam. Karena ketika saya datang ke sana pulang dari wilayah 5, saya langsung ke rumah Silas karena begitu khawatir dengan apa yang dia katakan. Dan saya melihat keadaannya memang begitu lemah. Tapi saya katakan, Silas, kita berdoa ya. Kalau besok pagi kamu bangun dengan sangat sehat, berikan kesehatan untuk Tuhan. Begitu yang saya katakan kepadanya, dan dia malam-malam, tengah malam dia membuat SMS, Oma, jangan digantikan, saya kepengen melayani besok. Saya balas lagi, tengah malam itu, Tuhan tahu kerinduan. Dan karena Tuhan tahu kerinduan, maka Tuhan pasti bangunkan kamu dengan tubuh yang sehat. Betapa senang ketika pagi hari saya masuk untuk mulai ibadah, saya lihat ada Silas di situ. Ya, saya sangat bangga akan Tuhan memberikan iman kepadanya. Hari Selasa dia telepon, Oma, luar biasa ya Tuhan. Oh, selalu luar biasa. Kenapa? Bagaimana? Ya, aku sudah ke dokter. Yang seharusnya hari Senin sudah diambil tindakan. Tapi ketika aku kembali ke dokter dan dokter periksa, loh kok bisa begini? Tidak sama dengan apa yang diperkirakan pada hari Sabtu kemarin dan apa yang direncanakan untuk dilakukan pada hari Sabtu kemarin. Pada hari Senin ketika mereka ke dokter lagi, dan Tuhan hindarkan semua operasi. Tidak ada penyedotan air yang merendam paru-parunya, tidak ada lagi, dan cukup dengan obat. Dan tadi dia bersaksi, saya dapat berdiri dan saya dapat melayani
Bahkan tadi pagi dia berkata, saya tidak perlu layani dengan duduk lagi, saya bisa berdiri. Dan kelihatan wajah yang segar, walaupun masih cungkring. Dan kita doakan supaya dipompa. Dengan sakit ini dia akan dipompa untuk jadi silas yang gemuk, supaya gagah begitu. Dia bisa alami. Sekarang kamu bisa buktikan Silas bahwa tindakan iman yang engkau buat pada minggu lalu sudah membuat Allah melayani engkau, karena engkau melayani Tuhan. Bukan saya. Tidak ada seorang pun yang kasih apa-apa, obat apa, herbal apa, tidak ada. Tapi kalau tubuhnya sudah segar hari ini, dan itu bukan merupakan sesuatu yang dia buat segar, tapi benar-benar saya lihat wajahnya segar. Satu bukti lagi bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Allah sanggup saudara mengadakan perubahan, dan perubahan bukan sekedar perubahan mentah jadi matang, bukan sekedar perubahan yang sekedarnya, tetapi perubahan yang memang benar-benar cuma bisa dibuat oleh tangan Allah. Dan itu Allah sedang buktikan hari-hari ini. Ya mungkin, yang tidak mungkin, benar-benar satu kondisi yang tidak mungkin. Saya masih terbayang kondisi Pak Robert di tempat tidur. Dia nggak bisa tidur telentang, tapi tidurnya duduk karena begitu sesak nafasnya. Tapi kalau dia bisa dikatakan tidur sampai nyenyak, sampai ngorok, mereka sampai begitu heran. Itu luar biasanya Allah. Dan semua kesaksiannya tadi pagi disampaikan, membuktikan benar-benar kita punya Allah yang luar biasa. Amen. Saudara, firman Allah berkata, semua itu diubahkan. Kata sebaliknya, ayat 35 tadi, sebaliknya Allah sanggup membalikkan, bukan membalikkan telapak tangan, tidak, membalikkan kondisi yang begitu buruk. Tanah ini yang sudah lama ditinggal tandus menjadi seperti Taman Eden. Aduh, Taman Eden yang sudah hilang dari kitab Kejadian, di kitab Yesaya 36 dikembalikan seperti Taman Eden. Sudah hilang. Dan kitab Kejadian pasal 3 sudah tidak ada lagi Taman Eden. Tidak ada lagi. Lucifer yang merusak semuanya, hingga Taman Eden sudah tidak ada lagi. Tetapi ayat 35, tanah ini yang sudah lama ditinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh sunyi sepi dan musnah sekarang didiami dan menjadi berkubu. Tidak simsalabim lalu timbul ada kubu, lalu ada tiba-tiba kubu terbentuk. Dan bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan tahu bahwa aku Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakan dan yang akan membuatnya. Tuhan sanggup lakukan. Jadi bukan sekedar kalimat itu ditujukan di kitab Kejadian, bagaimana Hagar dan Ismail yang sudah hampir mati hidup karena air Zam-Zam, kata Islam. Ya, semua orang yang datang ke Mekah, yang umrah, tidak ada yang pulang tanpa air Zam-Zam. Tapi sebegitu juga semua orang yang nanti akan kenal siapakah air Zam-Zam yang sebenarnya, mereka akan kejar Roh Kudus, dan semua lidah akan berkata, semua lutut akan bertelut, semua akan berkata, Yesus itu. Tiba waktunya saat itu. Haleluya. Tiba saatnya. Allah sendiri akan membahkan.
mengadakan perubahan. Bagi setiap kita malam ini, Allah yang sama akan lakukan itu. Saudara tidak perlu bertanya bagaimana caranya diubahkan oleh Allah. Tapi yang pasti Allah sanggup lakukan yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. 2 Korintus pasal yang kedua, pasal yang pertama, 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayat 19 bersama kita baca. 2 Korintus 1 ayat 19. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama dengan kamu adalah Allah yang telah 22 memeteraikan tanda miliknya atas kita dan di dalam sebagai jaminan dari semua yang telah, oh haleluya, semua yang disediakan bagi kita. Perubahan itu disediakan Allah bagi kita, bukan hanya sekedar, tapi disediakan bagi kita, bagi saudara, bagi saya. Masih kembali. Allah kita luar biasa. Dia bukan cuma sekedar berkata, tapi dia buktikan jaminan pasti bagaimana dia sanggup lakukan. Bagaimana dia sanggup membuat perkara-perkara yang mustahil menjadi perkara yang ajaib. Kita dapat berkata kepada Tuhan kalimat-kalimat indah yang sore ini saudara bawa pulang. Betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Pujian dalam waktu ibadah kita nyanyikan bersama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terselami pikiran, tak
Allah yang ajaib, Allah yang hidup. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Saya tidak tahu berapa besar mustahil yang saudara hadapi, keadaan-keadaan yang tidak mungkin yang saudara hadapi, tapi kita punya Allah yang sanggup membuktikan. Engkau bukan punya Allah yang mati, saudara. Kita punya Allah yang ajaib. Haleluya. Pastikan imanmu malam ini dibangunkan. Untuk semua perkara yang mustahil bagimu, angkat tangan saudara dan engkau berkata, aku punya Tuhan yang tidak mustahil. Tapi yang kami baca adalah firman-Mu yang ajaib. Ada keadaan-keadaan yang sulit kami hadapi, ada keadaan-keadaan yang mustahil kami lihat masih bisa tertolong. Ada keadaan-keadaan yang tidak mungkin dapat ditolong. Ada pekerjaan-pekerjaan yang nyaris bangkrut. Ada kesehatan-kesehatan yang parah yang tidak mungkin dapat ditolong. Ada keluarga-keluarga yang menjelang hancur. Ada ekonomi-ekonomi yang sangat terpuruk. Tapi kami berdiri dengan iman dan berkata, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mengadakan perubahan. Bukan cuma sekedar perubahan, tetapi Engkau pulihkan Taman Eden. Haleluya. Engkau gantikan pohon-pohon semak duri. Engkau gantikan pohon kecubung. Engkau gantikan perkara yang sulit dan sukar. Tanah-tanah tandus Kau pulihkan. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Saudara yang punya iman, angkat tanganmu dengan sungguh, dan engkau bisa berkata, haleluya, aku punya Allah yang ajaib. Aku punya Allah yang ajaib. Aku punya Allah yang ajaib. Ajaib. Haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.